Selamat sore teman-teman. Jadi ini saya ada beberapa pertanyaan kepada salah satu teman saya yang namanya nanti ada di bawah sini, nama Instagram. Nama pekerjaan. Ini mungkin pertanyaan ini sedikit menjadi sebuah inspirasi. Hampir selama kita hidup, apakah dari teman-teman itu bisa menjawab pertanyaan ini dengan benar, sesuai? Bagaimana, Bu? Apakah siap untuk menerima Monggo. untuk menerima pertanyaan dari saya? Mainkan. Jadi saya memiliki ada 4. Ini yang pertama, yaitu menurut Anda budaya itu apa sih? Budaya. Nah, kita kan selama hidup atau tinggal di Indonesia, kita pasti mengenal budaya, tetapi pandangan orang-orang terkait dengan budaya itu pasti berbeda-beda. Sedangkan Anda sendiri kan dulunya berasal dari Sulawesi. Ya, mungkin beda dengan saya, Jawa. Nah, ini perspektif dari Mas Asman itu seperti apa budaya itu sendiri? Ini pandangan pribadi. Iya, pandangan pribadi boleh. Kalau menurutku itu budaya itu kebiasaan sih. Jadi kalau misalnya ada yang nanya menurut saya kebudayaan apa, ya kebudayaan itu yang dari saya kecil sampai sekarang yang saya lakukan terus menerus, yang sudah menjadi budaya untuk saya sendiri. Guys, sudah menjadi sebuah kebiasaan, ya kan, budaya. Sebenarnya dididik dari kecil, melekat sama diri sendiri dan jadi kebiasaan. Tapi kalau di daerah Anda sendiri budaya itu seperti apa? Apakah masih untuk daerah, berhubung saya anaknya yang ibaratnya kekinian kekinian untuk masalah budaya kayak tradisional, ya hanya sekedar melihat tapi tidak mengikuti. Berarti cuma sekedar mengetahui saja. Cukup tahu. Nah, ini pertanyaan yang kedua, teman-teman. Ini sangat penting juga. Sudah berapa persen dari 100% Mas Asman menerapkan budayanya, budaya lokalnya? Ini sudah berapa persen range-nya itu? Seperti yang saya bilang tadi kan, budaya menurut saya adalah kebiasaan yang sudah saya lakukan. Kalau misalnya ditanya berapa persennya, bisa saya katakan itu 75%. Karena kan saya dididik sama orang tua dengan budaya di daerah saya kan. Kebiasaan yang diberikan kayak tata keramanya, kamu nggak boleh etika sama orang tua kayak gini. Nah, itu yang saya terapkan. Kalau misalnya mau dibilang berapa persen, nggak mungkin 100%. Jadi, tapi ini pandangan budayanya itu dari pandangan budaya etika moral ya, bukan berarti budaya yang kayak budaya tradisi. Belum. Tradisi. Kalau untuk tradisi, wadidaw, ya mungkin 20% lah. Tradisi memang sangat berat, Yeah. Tapi sebenarnya budaya tradisi itu memang harusnya kita selaku generasi muda itu harus sangat penting sekali, ya kan. Nah, itu sih sebenarnya yang kurang. Kalau budaya etika moral, pasti saya yakin di seluruh orang tua di seluruh Indonesia pasti menerapkan budaya yang baik. Soalnya kalau budaya untuk kayak adat lah. Ya, kayak adat. Itu untuk misalnya generasi seperti kita ini. Tahun 2000-an ke atas lah, 2000 ya, ke anggaplah bawah. saya 2000-an. Ibaratnya sudah terlalu kalah sama perkembangan zaman sih. Jadi pas kita udah berkembang sampai umur yang sekarang, itu lebih kayak budaya itu sudah kalah dengan gadget. Iya, betul. Jadi saya bisa katakan 20% sih untuk penerapan budaya seperti itu sih. Tapi meskipun 20%, tapi sangat menyayangkan kan Anda meninggalkan sebuah budaya lokal. Ya, berhubung saya orangnya pindah-pindah tempat, jadi budaya itu ada budaya di kan saya asli Wakatobi, terus pindah ke Sulawesi Tengah, habis Sulawesi Tengah langsung ke Sulawesi Selatan, Sulawesi Selatan sekarang di Jawa Timur. Nah, untuk beberapa daerah ini budayanya kalau misalnya mau diikutin dari tiap-tiap daerah, itu kan mungkin agak bingung. Jadi saya lebih cukup untuk mengamati, cukup tahu bahwa mungkin di daerah ini nggak boleh seperti ini, pakaian adatnya seperti ini, bahasanya seperti ini, cukup tahu saja. Jadi untuk menerapkannya belum. Berarti ini mungkin
sebenarnya memang sangat penting ya, budaya itu bagi generasi kita. Budaya itu bisa dibilang pembentukan karakter lah. Nah, boleh. Kan ibaratnya diatur sih. Kan ada juga seperti norma adatnya. Ya. Monggo. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu apa sih yang Mas Asman ketahui tentang Indonesia? Indonesia menurut saya adalah rumah. Rumah. Jadi perlu misalnya kemanapun kita pergi, misalnya saya ke luar negeri atau mungkin ya nanti amin ke luar negeri, Boleh. pasti ujung-ujungnya kita berpikir di suatu tempat, kok negara ini maju ya, kok negaraku enggak ya. Nah, Otomatis pas kita kembali ke negara sendiri, yang kita pikirkan pertama kali itu memperbaiki negara sendiri. Jadi kalau menurut saya gambarkan itu, misalnya saya nyari ilmu di luar rumah atau keluar daerah, kembali ke rumah itu, di rumah itu dulu yang saya perbaiki. Jadi menurut saya negara itu, kayak negara Indonesia ini adalah rumah untuk saya. mungkin sekarang negara Indonesia sedang mengalami gonjang-ganjing di segi ekonomi. Pandemi ini ini satu meter ini. Tentu. Oke, Apakah hanya itu saja pandangan Anda terkait dengan Indonesia, mungkin yang lain terkait dengan sejarah mungkin, ataupun kalau mau bicara sejarah takutnya di komen, iya. mau bicara tentang pergerakannya takutnya. Tapi kan nggak apa-apa, ini kan perspektif diri kita, bukan berarti kita memberikan sebuah argumen, kita membenarkan argumen itu. Tapi ini kan pandangan kita, apa yang kita tahu. Jadi kalau teman-teman mungkin lebih tahu, bisa ditambahkan di komentar. Jadi ini semata-mata hanya sebagai pengetahuan kita. Jadi seolah-olah kita tidak orang paling pintar, kita tidak orang yang paling, pokoknya yang paling itulah, kita ini hanya melihat perspektif dari pandangan kita. Apa sih Indonesia itu selain sebagai rumah? Mungkin dilihat dari sejarah Mas, yang mungkin Mas tahu dulu Indonesia. Kalau saya sih Indonesia, kalau saya melihat dari kata Indonesia, itu saya juga pernah menuliskan sebuah di artikel saya sendiri di blog ya. Indonesia, nasionalisme, nasionalisme. Nah, nasionalisme ini bisa diartikan dua kata, nasionalisme dan nasionalisme. Jadi seperti itu perspektif dari saya sendiri. Jadi kita, kalau saya sendiri melihat Indonesia itu sebuah menuju ke sebuah negara yang bernasionalis, yang cinta tanah dan air. Yang memang mungkin itu dilihat dari sejarahnya dulu ya mungkin. Tapi saya pernah searching nama-nama Indonesia. Nama Indonesia itu sebenarnya dibuat oleh siapa? Ternyata dibuat oleh orang luar negeri. Saya kira buat orang Indonesia. Kan pertama itu kalau nggak salah Ya itulah pokoknya namanya nggak. Ya itulah. Mau ngomong juga takutnya salah. Kalau saya itu pernah searching itu nama-nama Indonesia itu dibuat oleh orang luar negeri. Tak kira Indonesia itu dibuat oleh orang-orang lokal pada saat perjuangan. Ternyata Indonesia dibuat oleh orang, namanya dibuat oleh orang luar negeri. Tapi nggak apa-apa sih. Ada lagi apa? Undang-undangnya saja kan masih ada yang masih menganut hukum Belanda. Kalau nggak salah. Ya nggak apa-apa lah. Tapi nggak tahu kalau memang masih cocok di negara ini ya nggak apa-apa lah. Tapi itu pandangan kita. Cuma Betul. Pandangan ibaratnya pernah dengar. Jadi kalau memang kita berbicara soal pandangan, kita juga berbicara soal perspektif diri, itu nggak bisa. Itu kira-kira bisa nggak kalau dilaporkan? Iya dia. Tapi setahu saya kalau kita mengutarakan sebuah pendapat itu kan ada haknya sih. Iya. Tapi kalau kita Tapi kan dilaporkan, orang kalau misalnya terlalu sensitif, oh iya, wah, berarti itu kok ini kembali. menyinggung. Aduh. Berarti itu sih kalau menurut sih kembali lagi kepada orangnya yang menilai. Kembali lagi kepada teman-teman yang menilai kita itu seperti apa ya teman-teman. Jadi jangan seolah-olah kita ini orang yang paling pro, enggak, sebenarnya kita hanya sersan, serius tapi santai. Nah, sersan, serius tapi santai. Jadi hanya pandangan-pandangan kita yang ini. Untuk pertanyaan yang keempat ya teman-teman. Ini pertanyaannya harus dijawab dengan jujur karena ini mengandung unsur dari diri kita sendiri,
mungkin bisa menginspirasi untuk kedepannya. Ini harus dijawab dengan jujur ya teman-teman. Jika Anda menjadi sebuah pejabat negara ataupun sebuah bos di perusahaan ataupun menjadi pokoknya orang lah, orang tinggi lah ya, yang mempunyai wewenang lah, penguasa. Jika Anda diberi uang suapan atau uang korupsi, Anda menerima atau tidak? Jelas tidak lah. Apa alasannya? Karena saya punya prinsip dari pas lulus SMA, prinsipku itu tidak mau kaya, hanya sekedar cukup. Nah, boleh tuh. Itu pandangan seperti itu saya lihat di beberapa seniman sih. Mereka itu tidak perlu mau kaya. Betul. Yang penting dihargai karyanya. Betul. Jadi saya prinsipku ya tidak mau, misalnya pekerjaan gajinya segini ya udah dari situ. Kalau misalnya ada pekerjaan yang lain kalau halal ambil. Kalau misalnya uang seperti itu kan kok gelap, nggak kelihatan sumbernya dari mana. Ini. Enggak sih. Tapi kan biasanya kan ya mungkin itu dari diri kita sendiri, itu dari hati yang paling dalam. Iya. Berarti saya simpulkan Anda tidak akan mengambil uang orang lain lah, anggapannya seperti itu. Tapi kan kebanyakan biasanya hal-hal seperti ini bisa berubah di keadaan yang. Tapi kalau misalkan di keadaan yang memang menentukan Anda untuk mengambil, kira-kira apakah Anda tetap mengambil atau tidak? Tetap tidak. Tidak. Untungnya orangnya berprinsip. Walaupun terkadang labil, tapi untuk yang seperti saya bilang tadi itu budaya dari orang tua. Betul. Diarahkan tetap berperilaku jujur. Ibaratkan kamu dikasih tanggung jawab, setidaknya amanah lah. Boleh. Tapi sekarang kan lagi maraknya. Itu menurutku mereka tidak takut sama Tuhan sih. Betul, saya juga setuju. Mungkin pertama mereka tidak takut dengan Tuhan. Yang kedua, mereka tuh merasa tidak puas. Nah, masa sudah bayaran gaji banyak, tunjangan ada, tunjangan anak, tunjangan orang tua, tunjangan uang pulsa. Aduh, mobil pribadi lagi, rumah. Tapi mereka yang masih melakukan tindakan yang menyeleweng. Uang kok dicari? Iya. Ngapain cari uang? Iya, ngapain? Terus ngapain tadi kita sibuk-sibuk nyari lowongan kerja? Oke, yang nonton video ini kalau ada lowongan kerja silakan komen dulu di bawah, soalnya kita lagi butuh. Dunia. Oke ya, kalau misalnya kalian tahu lowongan kerja untuk area Surabaya yang bisa untuk menampung orang-orang seperti kita ini, Sersan, serius tapi santai. Kita di sini. Ya. Nanti ada nomor, jangan nomor. Dengan ada lah, titik-titik lah. Titik-titik lah di sini. Tapi mungkin tanggapan apa, kita tambahin lagi satu topik. Bagaimana pandangan kita terhadap koruptor di Indonesia? Bagaimana tanggapan Mas Asman terhadap koruptor yang ada di Indonesia? Dan ini koruptor ini sudah dibilang apa ya? Bukan kelas kakap lagi gitu. Kalau mereka korupsi tidak 1 juta, 2 juta, miliaran. Itu tergantung, ini pandangan pribadi ya. Boleh. Sebenarnya orang bisa mencuri itu mungkin karena dukungan situasi, kondisi lah pasti. Kondisi. Kalau misalnya dia korupsi, otomatis ada faktor pendukungnya. Pasti. Dan ada faktor penguatnya. Nih. Kenapa dia melakukan Kenapa korupsi? dia berani hal seperti itu kan? Pasti ada orang lain. Kita nggak bilang ada backingan besar, kita nggak bilang, tapi kesebut lagi teh. Tapi ya itu tadi, buat para koruptor, mohon maaf, misalnya kalian sudah ambil uang rakyat. Ya. Tapi sebenarnya kalian itu buat para koruptor ya, buat bangsa. Apa kita tidak dilaporkan undang-undang ITE? Masa koruptor dibela? Iya sih. Tapi undang-undang ITE dulu kan berfungsi agar, nggak tahu, nanti takutnya tersensor. Buat para koruptor, segeralah kembalikan uangnya. Banyak pengangguran di negeri ini, uangnya kalian ambil. Kalian ambil, kalian masuk penjara. Penjara eksekutif ya kan. Tidur nyaman, makan ada. Nggak berasa orang yang di penjara tidur yang cuma beralaskan kayu. Terus
Ini Mas mending penjara-penjara di kota itu sudah pakai apa ini? Kayak alas kasur apa? Oh, lihat di desa-desa, Bos. Kalau misalnya dia penjara itu polseknya atau polresnya masih ada kayu, dia tidur di kayu, Bos. Terus yang satu sel diisi 100 orang. Bagaimana? Apakah dia tidur sambil berdiri? Kan kasihan juga. Pengen cerita tapi takut jadi. Gimana ya? Apakah para koruptor ini tidak memiliki rasa simpati dan empati mungkin? Ya itu tadi, Tuhan saja tidak takut gimana sama manusia. Apakah Anda jika melakukan korupsi, apakah Anda kalau meninggal Anda lari sendiri? Uang Anda tidak masuk dalam kuburan, Bosku. Uang Anda masuk ke rekening teman-teman. Kalau misalnya Anda meninggal, nah, uangnya nggak ikut masuk. Uang Anda simpan di lemari, kena rayap, Bosku. Kalau mau disimpan di ATM-nya teman atau kerabat-kerabat yang lain, aduh, udah kau pakai, Bosku. Gagal. Jadi kalau semisalnya mungkin untuk koruptor yang sudah umur usia lanjut, perbanyak ibadah, zikir ya, tobat, ingatlah sama Tuhan. Pesan ini kita tujukan kepada koruptor Indonesia. Bukan berarti kita membenci ya, tapi kita sangat membenci. Dan kita mengingatkan. Kita kan memang sebagai manusia tentunya saling mengingatkan, saling menghormati, saling kasih sayang. Nah, kita ini kasih sayang kepada koruptor. Berhubung kami sekarang belum dapat pekerjaan dan Anda yang sudah dapat pekerjaan tiba-tiba korupsi. Aduh, itu mengecewakan kami yang pengangguran. Betul. Coba kalau semisalnya Anda tidak korupsi, negara ini bisa kaya, mungkin tidak akan banyak yang keluyuran mega-mega amplop. Nah, terus tidak banyak pencurian, ya kan? Pasti kriminal, pasti semakin sedikit. Kata-kata motivasi Anda di pinggir jalan, dipajang di baliho-baliho. Apa kalian tidak malu? Tiba-tiba muncul kasus korupsi, astaga. Ngopi sih. Bos, ini aja kopi, ini bukan hasil korupsi, Bos. Terus kita jangan kasih ampun lah. Korupsi. Teruntuk koruptor Indonesia. Bangga. Anda bangga. Ini ada iklan korupsi di sini. Layanan masyarakat. Oke teman-teman, mungkin sekian dari saya ngobrol serius tapi santai bersama salah satu. Hai. Jadi kepada seluruh pemuda, lakukanlah yang baik kepada bangsa ini, tetap mencintai budaya, jangan menghilangkan budaya, dan kita masih belajar. Tetapi suatu saat saya akan pakai belangkon. Kita berdua pakai belangkon. Video selanjutnya, Sersan. Di acara kami Sersan, serius tapi santai.